yang dimana hari ini sedikit terganggu dengan aktivitas kami. Tetapi kemudian jika kami tidak menyuarakan hari ini, maka kami juga merasa bersalah membiarkan apa yang terjadi di kubu Prusna kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan, sebelum saya berorasi, saya mau dan saya inginkan, saya sebagai korlap ingin melihat rapatkan barisan kawan-kawan. Jangan ada yang matahari, jadikan terik matahari menjadi motivasi kita untuk melakukan perlawanan apa yang terjadi di Prusna Kabupaten Kolaka. Setuju? Hari ini kami dan kawan-kawan yang masih berdiri pada panji-panji kebenaran, yang masih komitmen dalam perjuangan, bahwa perjuangan kami murni koalisi masyarakat sipil Kabupaten Kolaka, di mana lembaga yang telah menyuarakan, bahkan telah melaporkan dengan bukti-bukti yang ada, tetapi kemudian pihak penegak hukum sampai hari ini kita tidak tahu sejauh mana penyelidikan terkait dengan Prusna yang dilakukan oleh Arman SE hari ini, kawan-kawan. Akan kacamata umum, tentunya kita bisa lihat kiri kanannya. Apakah Arman yang dilakukan Prusna tidak melanggar aturan? Itu yang harus kalian pahami. Jangan hanya persoalan yang begini dan menggunakan kacamata kuda seolah kalian yang diserang. Kami tidak menyerang individu, tetapi kita sebagai masyarakat Kolaka, dan ini baru milik rakyat Kolaka. Haruskah kita diam, kawan-kawan? Lawan, kita lawan kebijakan hari ini. Oleh itu kader kami di sini tentunya untuk ketemu Pak Bupati atau Wakil Bupati atau mewakili beliau untuk menjelaskan kepada kami, untuk menjadikan apa yang terjadi di Prusna menjadi bahan evaluasi sebagai. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini merupakan tanggal 5 Februari tahun 2026 yang merupakan hari puncak ulang tahun Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Jadi hari ini kami hadir di sini, Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Kolaka memberikan kado istimewa buat Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Wahai senior-seniorku yang di dalam, apakah itu Pak Bupati Kolaka, apakah itu Pak Wakil Bupati Kolaka, atau Pak Sekda, atau Inspektorat, saya minta kita berdialog di sini. Terlalu lama pembiaran, indikasi daripada tupoksi pelaksanaan manajemen wakili masyarakat Kabupaten Kolaka yang selama ini mendengar isu-isu di luar bahwa Perumda Aneka Usaha Kolaka kencang korupsinya, kencang nepotismenya. Kenapa dibiarkan ini? Emangnya Perumda ini adalah milik pribadi? Saham di Perumda ini adalah rakyat Kabupaten Kolaka, Bapak Ibu sekalian. Sahamnya rakyat sekalian. Sahamnya rakyat ini. Sudah banyak kemudian temuan-temuan, sudah banyak NGO, teman-teman LSM yang mempertanyakan indikasi korupsinya Prusna itu. Tapi kenapa ini didiamkan? Ada apa? Jadi jangan salahkan rakyat kalau hari ini menduga-duga. Jangan sampai ada kong kali kong. Jangan sampai ada komunikasi ke dalam yang kemudian sepertinya oknum di RUT ini punya kekuatan hukum yang kuat. Apakah ini dinamakan negara hukum?
Bapak. Karena ada 3 kami datangi, kantor DPRD dan terakhir di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka. Momentum tanggal 5 ini adalah momentum ulang tahun Perumda sekali lagi. Jadi kami menginginkan gerakan ini gerakan murni. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apapun. Di sini murni adalah kepentingan rakyat Kabupaten Kolaka yang mempertanyakan terkait daripada kerja-kerja di Rut Prusda yang kemudian terindikasi korupsi. Sudah lama ditahu ini, dan saya yakin teman-teman Kejaksaan tahu juga, apalagi teman-teman DPRD sebagai representatif daripada wakil rakyat Kabupaten Kolaka, apalagi Pak Bupati. Saya yakin beliau tahu itu. Makanya kami minta di sini, kami minta ketegasan pemerintah daerah, kami minta ketegasan Pak Wakil Bupati sebagai pengawasan. Lakukan tupoksi Anda semua, awasi mereka, audit mereka, apa hasilnya. Sehingga saya minta Pak Abe, siapa yang komunikasikan dengan baik, saya lihat sudah hadir mereka. Abe, sini Ki. Pak Abe Kataku, hari ini kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, yang dimana hari ini masyarakat yang tergabung di beberapa wilayah, ada di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Pomala, yang hadir di sini untuk kemudian mempertanyakan daripada hasil tim ataupun audit yang dilakukan inspektorat terkait Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Kalau hari ini pemerintah daerah menyatakan bahwa Perumda bersih, Dirut bersih, dan lain-lain bersih, pertanggungjawabkan ke publik. Tapi kalau kemudian hari ini pemerintah daerah mengatakan bahwa direktur utama terindikasi korupsi, manajemen terindikasi korupsi, dan ada masalah di Perumda Aneka Usaha, saya mohon disampaikan ke publik. Itu aja, simpel aja. Karena sepertinya isu ini sudah lama beredar di telinga masyarakat. Masyarakat yang punya perusahaan ini, Pak, ini perusahaan daerah, rakyat Kolaka yang punya saham itu, bukan terindikasi mereka, bukan terindikasi daripada keluarga mereka saja. Ini bukan perusahaan pribadi, tapi ini perusahaan umum daerah yang mana 100% adalah sahamnya milik pemerintah daerah. Nah, kalau 100% milik pemerintah daerah, maka 100% milik rakyat Kabupaten Kolaka. Betul. Jadi kalau hari ini terindikasi di markup, di korupsi di sana, kenapa diam-diam aja ini? Kenapa tidak ada tindakan? Turut serta, kenapa tidak ada tindakan? Ya, kenapa tidak tindakan ini? Apakah ada temuan, ada ini dan ada itu? Sudah jelas kok BPK 11, sekian miliar temuan, 11,9. Bayangkan ini, kenapa diam? Turut serta. Jadi momentum hari ulang tahun ini, abangku Bang Hasimin, saya berikan kado istimewa untuk Perumda. Karena kami merasa Perumda ini milik kita juga, milik rakyat. Betul. Kenapa kemudian hari ini sepertinya oknum Dirut itu terlalu kuat? Apakah kebal hukum? Terlalu kebal hukumkah? Kuatkah backingnya dia? Ada apa ini? Banyak laporan-laporan teman-teman NGO, LSM, teman-teman mahasiswa menyatakan indikasi pelanggaran di sana. Tapi sampai hari ini juga tidak ada kabar, tidak ada kesimpulan apakah dia memang bersih atau dia memang korupsi. Ini pertanyaan jawab. Saya beri abang saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara saya, pembawa aspirasi kepentingan rakyat yang saya hormati, khususnya koordinator aksi dan semua rekan-rekan yang ada di sini, tim pengamanan. Pada hari ini sebenarnya di pemerintahan daerah ini lagi lakukan musrembang di Poligona
Ya, jadi yang tersisa tinggal saya saja sendirian. Yang dititip mungkin di? Yang dititip untuk menerima aksi? Tidak juga dititip. Dan mudah-mudahan ada inspektorat atas. Kakandaku, mohon izin Kakanda. Artinya gini, apa arti kita Kakandaku temui kami, lalu kemudian kami tidak ada kepastian yang kita sampaikan. Harus ada kepastian hari ini. Olehnya itu, Dinda saya Mustali untuk segera menghadirkan itu inspektorat. Siap, saya sudah. Hadirkan inspektorat hari ini, apa yang dia bikin, apa yang dia kerja. Ya. Karena kami menilai inspektorat ini, jika kita ke sekolah ini, saya kasih rapor merah. Daripada Perumda Aneka Usaha Kelak. Sederhana Pak, simple. Tadi saya tunggu lama sekali. Jadi saya datang di sini Pak. Iya, Tabe. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mungkin saya tidak bisa terlalu banyak ini karena terkait dengan Perumda ya, itu masuk dalam kalau inspektorat itu kan ada 4 irban Pak. Berarti Bapak sederhana. Bapak bukan irban terkait Perusda? Bukan Pak. Siapa irbannya? Hadirkan di sini. Hadirkan di sini Pak. Kalau bukan Bapak ngapain? Apa yang kita mau dapatkan kalau bukan Bapak yang di sini? Tapi Bapak pernah audit tidak? Saya tidak pernah audit Perusda. Oh, siapa yang pernah? Irban Mana irban 4? Masa tidak ada biasa irban 4 di sini? lapangan. Sekalian, kalau anda kepastian kita segel bos ini. Aku sini. Kita mainkan. Segel inspektorat saya, nggak guna inspektorat ini. Izin Pak. Margo Bro. Kas turun aqua. Kalau saya pastikan ini irban yang ada hubungan dengan Presiden akan berani datang. Itulah. Kalau datang dapat permalukan dirinya. Serius. Satu di jalan ini suruh pulang kandasi, kota bakar ini kantor. Jangan lama-lama Pak. Intinya kami aksi di sini. Satu ji. Kalau sudah hari ini benar, tunjukkan kita. Kalau salah, lakukan apa yang harus kita lakukan. Kan dia, gitu. Itu tuntutannya. Kalau dia benar, katakan dia benar. Jelaskan dia contoh presiden di sini. Bapak Chandra katakan bahwa Perusda itu ada benar, bagus. Itu saya itu ji. Karena tidak mungkin dalam lingkup. Kalau dia tidak bagus, mau ada pelanggaran, bilang itu, apa ada pelanggaran. Tidak mungkin. Saya minta pulang. Kita saja yang bukan orang Tidak Indonesia. aktif ini, Tahu, tidak aktif. itu masalah. Jadi teman-teman di Dewan, saya perkenalkan, kami ini tergabung dari koalisi masyarakat sipil, ya, bukan mewakili daripada golongan, tapi mewakili masyarakat Kabupaten Sulakan. Untuk itu kemudian, kakak-kakak saya, adinda-adinda saya, hari ini kami datang hanya satu keinginan. Bagaimana kemudian DPRD bisa memberi pada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Dirut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Sulakan. Untuk itu kemudian di momentum ulang tahun yang ke-50 ini, walaupun tidak ada artis kami ini yang datang, kami hanya rakyat ini menginginkan Perumda ke depan supaya lebih baik, lebih terbuka, bukan merupakan perusahaan yang hanya milik saya, akan milik keluarga. Padahal seyogianya Perumda Aneka Usaha itu adalah pemegang sahamnya adalah rakyat Kabupaten Sulakan. Betul. Sederhana saja, maaf saya ganggu waktu kita semua. Saya minta ketegasan DPRD Kabupaten Sulakan melalui kelembagaan menyatakan sikap siap untuk membentuk pansus sekali lagi, karena selama ini pansus paling jarang. Mudah-mudahan di periode Bapak Ibu sekalian, pansus terkait Perusda ini bisa terbentuk supaya kita tahu kalau memang dirutnya bersih, biar bersih, supaya bukan menjadi isu lagi di luar. Tapi kalau kotor, bilang kotor. Rekomendasi penegak hukum supaya diproses secara hukum.
keinginan kami. Kami tidak berlama-lama dan saya persilakan. Terima kasih. Saya tambah sedikit, Dinda. Bahwa pansus di periode yang begitu terharu hari ini karena bagaimanapun senantiasa menjaga Kamtipmas yang aman untuk kita ini masyarakat Kabupaten Kolaka. Yang kami hormati rekan-rekan dari forum masyarakat sipil yang hari ini menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Kabupaten Kolaka terkait tuntutan untuk membuat pansus di Pusda Kabupaten Kolaka. Kalau kita berbicara masalah pansus, dasar hukumnya karena Pak Musdali ini adalah senior saya juga waktu kuliah di Kendari dan saya banyak belajar menimba ilmu hukum sama beliau. Dasar hukum pansus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimana pansus ini, rekan-rekan sekalian, kita akan buat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka. Kami DPRD Kolaka jangan pernah kami dicurigai ada sesuatu dengan Pusda Kolaka. Dan saya sudah berbicara dengan ketua fraksi PDC dan juga ketua fraksi Nasdem untuk segera kita membuat pansus terkait Pusda Kabupaten Kolaka. Mantap. Kalau teman-teman ketua fraksi PDI atau Nasdem yang lainnya tidak mau, maka kita akan gunakan lintas komisi untuk segera kita membuat pansus. Dan kita mendesak segera ketua DPRD Kabupaten Kolaka untuk mengagendakan, memperhitungkan agar pansus ini berjalan dengan semestinya apa yang kita harapkan. Asik. Dan kami mintakan Datuk Pak Musdali berikan kami waktu ketika sebentar ketua DPRD pulang di kantor ini karena lagi reses, maka saya akan ketemu dan segera mendesak untuk membuat pansus. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dinda. Jadi ada suara-suara tidak enak ini di luar yang kemudian meragukan objektivitas teman-teman di DPRD Kabupaten Kolaka. Ada yang mengatakan saya dengar isu-isu yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan juga. Yang mengatakan bahwa pimpinan ada main dengan salah satu pimpinan ada main dengan Perumda. Ada yang mengatakan bahwa ada oknum anggota DPRD juga yang main dengan Perumda. Ini yang sangat sterilkan. Saya tidak mau dan kami berharap abang-abang saya, kakanda saya, adik-adik saya di DPRD mampu mensterilkan itu dan mengembalikan itu. Jadikan isu itu hanya isu yang tidak bertanggung jawab. Benar-benar kalian bersih dari kemudian pengaruh-pengaruh itu. Dan saya berharap pansus ini terbentuk dan pansus ini bekerja dengan cepat dan kemudian cepat merekomendasikan ini kepada penegak hukum. Dari sini kami akan aksi di depan kejaksaan. Kami minta dia tegas juga. Terlalu banyak aspirasi NGO yang ada kawan-kawan di sini, yang bagian-bagian NGO LSM yang sudah melakukan investigasi, yang sudah melakukan daripada keberatan kepada penegak hukum, kepada DPRD bahkan berapa kali demo terkait Perumda ini. Tapi sampai hari ini tidak ada ketegasan APH terkait status daripada Dirut Perumda Eka Usaha ini. Ini yang saya bilang tadi. Kami juga tidak mau memfitnah pribadi orang. Tidak. Kalau memang dia benar, APH harus menyatakan bahwa Arman ini benar dalam menjalankan Pusda. Tapi kalau dia kotor, dia diindikasikan korupsi, proses dia secara hukum. Karena itu bukan perusahaan nenek moyangnya. Itu adalah perusahaan rakyat. Perumda 100% saham di situ adalah milik pemerintah daerah. Artinya bahwa milik rakyat Kabupaten Kolaka. Di sini teman-teman ini terbagi. Ada dari Pomala, ada dari Ketambaga, ada dari Kolaka, dari Wolo. Turun ke sini mempertanyakan ini. Teman-teman Pomala ini paling dekat pentingnya dengan Pusda. Aktivitas di lapangan. Mereka juga paham apa yang terjadi di lapangan. Bahkan kemarin ada lagi yang kecelakaan, kasihan. Banyak sekali masalah, Pak. Temuan BPK 11,9 miliar. Belum lagi kemudian indikasi pelanggaran terkait daripada ganti rugi 1 triliun atau 1 miliar ini. 1,1. 1,1. Masih banyak lagi. Ini ada apa ini? Apakah Arman ini memang
terjadi. Terima kasih. Tapi kalau saya dengar Alinda saya Bahana bicara, saya mau apresiasi luar biasa. Saya mau dengar Ibu Margareta Jago-Jago untuk berbicara juga. Alinda Bahana ini saya pastikan dia tidak ikut terus serta di dalamnya. Kalau saya dengar Bahana memang tegas dia. Kan gitu. Coba kita dengar dulu Ibu Jago ini. Ya, saya sampaikan dulu sedikit, saya jawab terkait tuduhan-tuduhan kami dalam hal ini di Komisi 2 karena kami bermitra dengan Pusda. Perlu kita ketahui bersama, ketika kami rapat-rapat komisi, berapa kali kami membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah agar Pusda ini dievaluasi. Namun kenyataannya sampai hari ini tidak pernah terjadi. Karena ulangnya ada di sana. Yang kedua, kata Pak Musdalin, dalam dekat ini kami akan berkoordinasi dengan Pemda agar memberikan kami dana untuk segera membuat pansus. Karena membuat pansus butuhkan dananya dari Pemda. Dan kami akan berkoordinasi di sana agar segera membuat pansus dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka kepada kami dalam hal ini Komisi 2. Saya tegaskan lagi demi Allah, saya tidak pernah bermain-main dengan Pusda. Meskipun saya sekali dapat godaan-godaan, tapi saya tidak pernah. Karena saya berpikir sertifikasi mahal dan tidak bisa dibeli dengan materi. Demikian, bila wilayah Sebentar, dia belum tutup. Damai. Kemudian kita permintaan kita yang kemudian tidak ditindaklanjuti untuk bentuk pansus itu, kita bilang siapa yang tidak setuju dengan pansus. Kalau tidak pasti setuju toh, maka kita setuju dengan ibu ini setuju. Alinda Kuadil pasti setuju karena memang kalian itu saya lihat tidak terus serta. Kalau kemudian ketua DPR ini tidak merespon ini usulan, karena semua keputusan terkait dengan pansus pasti ada di ketua DPR. Tapi kalau kemudian ketua DPR tidak suka dan tidak mau, maka ketua DPR yang kita kipas hari ini, kita rebut ketua DPR supaya turun dari jabatannya. Kan gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau Pak Bahana dengan teman-teman yang ada di depan ketua DPR ini, saya pastikan tidak ada terus sertanya, dugaan terus sertanya ya. Karena Pak Bahana ini saya tahu orangnya, tahu ya. Oleh itu jangan kita kasih gampang pergerakannya kita. Pastikan itu sudah sah ketua DPR untuk sadar jadwal itu bentuk pansusnya. Seperti itu kita tuh. Ibu. Ibu, karena kita perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, jangan salah saya bilang dewan penyiaran rakyat. Itu perasaan tadi Pak Perdana itu tidak terjadi. Jangan sampai. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak sudah datang menyampaikan aspirasi dan yang pastinya kami semua dari sini akan menindaklanjuti apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semangat! Oke. kita agendakan secepat mungkin dan paling lama di bulan April itu sudah harus selesai. Paling lama, tapi paling cepat itu kita selesaikan setelah Lebaran. Seperti itu. Ya baik. Di puasa bisa mungkin diwacanakan terbentuk sehingga seseorang bisa action langsung investigasi mendalam apa yang terjadi di sini. Dan saya berharap pansus ini bisa terbuka
memberikan informasi-informasi di media sosial misalkan. Saya yakin Pak Bahana punya TikTok, saya yakin Agil punya media sosial, bisa semua kita terbuka, jelaskan kepada rakyat bahwa inilah yang terjadi terkait daripada Perumda Aneka Usaha. Kalau butuh data, teman-teman NGO, LSM juga bisa menyampaikan. Terima kasih, kami akan ke sebelah dulu, silaturahmi dengan kantor kejaksaan. Iya, kita parkir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di bawah presiden aja, supaya tetap dekat dengan rakyat. Betul. Terus kemudian yang saya hormati pihak TNI, saya paham TNI dan Kejaksaan ada kerjasama untuk pengamanan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati teman-teman dari Kejaksaan, hari ini kemudian kami turun atas nama Koalisi Masyarakat Sipil. Kami datang di sini santai-santai aja. Kami mau silaturahmi saja ini dengan Kejaksaan. Kenapa kemudian kami ingin silaturahmi? Hari ini adalah tanggal 5 Februari tahun 2026 yang merupakan momentum hari ulang tahun Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka di bawah pimpinan Pak Arman. Bapak Ibu Kejaksaan, aksi ini sebenarnya bukan aksi yang asing, karena sebelumnya sudah pernah teman-teman yang tergabung mahasiswa, NGO, LSM, semua sudah sering turun mempertanyakan daripada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Dirut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Asik. Nah, hari ini kita bertanya lagi, seperti bagaimana perkembangannya ini? Kenapa sepertinya Arman ini orang yang kebal hukum? Ya, sudah banyak laporan mentok semua. Ada apa ini? Nah, kita tahu Perumda 100% adalah milik Pemda, artinya 100% saham milik rakyat Kabupaten Kolaka. Yang tidak lanjuti. Oleh itu hari ini kita akan katakan dengan tegas bahwa semoga Anda tidak terus serta di dalam kegiatan Pusda hari ini, kawan-kawan. Maka Bupati harus evaluasi kembali, bahkan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikannya, di mana ambil uang untuk membangun hari ini, kawan. Oh, ini copot. Ah, Bupati tuh, Bupati copot kok. Di momentum ulang tahun yang ke-50 ini, Perumda ini kami mencari momentum yang tepat untuk menyuarakan aspirasi. Kita ketahui bersama bahwa Perumda ini pemerintah daerah, artinya milik rakyat Kabupaten Kolaka. Yang dimana kemudian di dalam kepala terindikasi hanya penyimpangan yang terjadi, ya kan? Dan mungkin juga Kejaksaan sudah pernah mendapatkan laporan ya, dari teman-teman mungkin yang aksi kemarin, teman-teman yang tergabung NGO, LSM yang menyuarakan aspirasi. Bahkan di pemberitaan juga kita tahu bersama bahwa Kejaksaan ini sudah beberapa kali mulai. Nah, sehingga hari ini Pak, kami berharap aksi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil ini adalah aksi yang terukur terkait dari para Perumda
investigasi korupsi yang terjadi di Purunda terkait temuan BPK yang 11,9 M. Belum lagi kemudian hal-hal yang lain. Artinya bahwa tentunya apakah sudah ada perbuatan dilakukan kejaksaan terhadap Rusda ini, atau memang hanya diam saja menerima laporan, atau seperti apa? Nah inilah kemudian hari ini kami terbuka, kami datang dan mempertanyakan langsung kepada pihak kejaksaan untuk kemudian bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak. Sederhana aja, itu aja. Baik, saya siap. Terima kasih sebelumnya dari rekan-rekan Mas Aksi. Mohon sudah disampaikan bahwa pimpinan kami dalam hal ini tadi hari tidak berada di tempat beliau lagi kemarin ada kegiatan rakor Rakernas di Jakarta. Yang bersama Bupati Kapolres sama terkait dari tuntutan Mas Aksi terkait adanya indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Rusda ya. Selama ini sudah terlakukan. Saya baca ini. Mana ada Pak tadi? Dan ini terkait indikasi-indikasi mungkin kami akan mempelajari terkait laporan-laporan dari Bapak dan akan menyampaikan ke pimpinan kami. Begini Pak, terkait daripada kasus Purunda ini bukan hal yang baru. Dan saya yakin berkas itu atau laporan itu sudah pernah di sini. Yang saya ingin pertanyakan publik ini, bagaimana perkembangannya? Apakah memang mentok saja, ataukah memang seperti apa, ataukah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi sekarang ini persoalan Rusda, atau kemudian bagaimana? Kalau mau mempelajari lagi, Pak, saya pikir ini sudah lama ini kasus di sini. Makanya, ya mungkin saya kasih kesempatan dulu, kebetulan ada salah satu daripada masa aksi yang juga merupakan ketua kita, yang juga pernah menyuarakan aspirasi terkait Rusda, Pak. Silakan. Terima kasih. Kesempatan kita untuk kami. Saya sebagai ketua Yosef Tiba. Bapak ini sebagai apa? Saya sebagai Kaspisus. Jadi begini Pak, laporan saya itu 2004 dan waktu itu yang menangani kasus itu Pak Aditya, itu sudah ada temuan terkait dengan laporan Rusda. Kau pernah dengar nggak program PPN? Program PPN itu mulai 2018 sampai sekarang itu jelas. Dan itu di angka 10 miliar selama 7 tahun 8 tahun. Makanya laporan kami itu saya sebenarnya pengen sekali ketemu Kejari karena waktu itu saya ketemu Kejari, kasih Pisus, kasih Inter. Kami berempat dalam. Makanya sekali lagi tolong sampaikan sama Ibu Kejari, jangan dia main-main dengan kasus ini. Jangan sampai Kejari kolaka musuhan. Ingat itu. Jangan sampai Kejari kolaka menerima gratifikasi. Karena 2 tahun laporan saya tidak ada kejelasan. Bapak sebagai kasih Pistus yang baru, karena yang menangani itu Aditya dan Aditya. Dan pernyataan Aditya itu jelas ada temuan. Dan masalah ini perlu saya jelaskan, beberapa tahun yang lalu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah ada temuan itu di beberapa usaha, termasuk PNS dengan Akar Mas. Itu 2022. Itu yang disita tahu 3,5 miliar 2 perusahaan. Dan itu cuma 2022. Nah sekarang kalau kita pertanyakan, Rusda itu 2018, 2017 sampai detik ini. Dan itu diangkat. Jelas angka-angka itu ada Pak. PPN itu jelas. Ketika RKB keluar, itu disitu dipaparkan Pak. Ada item-item yang wajib dikeluarkan. Dan itu ada permennya, ada kepmennya dari Kementerian SDM. Makanya kami ingin agar Kejari kolaka yang main. Kami akan datang lebih besar lagi ketika dia selesaikan masalah itu. Karena mereka kami sudah buat pansus, minta kepada DPR untuk mengadakan pansus. Jadi itulah yang kami sampaikan, bahwa apa yang saya sampaikan ini jelas. Kami punya laporan resmi itu di 2024, jadi kurang lebih 2 tahun. Tidak ada kejelasan. Maksud saya Kejari kolaka termasuk ibu ketua dia harus perhatian dengan masalah ini karena laporan ini sudah jelas
Tidak susah, Pak. Kita bisa investigasi di lapangan. Apakah Prusda itu sudah mengeluarkan kewajiban dia pada masyarakat yang ada di pesisir tambang? Itu kan jelas. Dan angka-angkanya ada. Dari item-item kegiatan itu ada semua di situ, angka jelas. Tidak bisa keluar LKB, Pak, kalau tidak ada itu. Pak, tidak bisa keluar LKB Prusda kalau program itu tidak dikeluarkan. Makanya jelas kesehatan berapa, pendidikan berapa, tidak susah sebenarnya. Karena angka-angkanya ada. Beda kalau dia bicara bulan. Rumahnya 1 miliar. 1 miliar itu terbagi beberapa item. Pendidikan, kesehatan, kemandirian, ada semua, Pak. Tidak susah. Cuma yang jadi persoalan, Ibu Kejari tidak tegas. Itu yang jadi persoalan. Apakah Ibu Kejari masuk angin? Ada, ini kan dugaan. Kami bisa menduga. Betul. Kenapa sampai hari ini tidak ada kejelasan laporan kami resmi? Sampaikan sama Ibu Kejari. Saya sebagai ketua DSM Ibar pernah bersama-sama beliau di atas. Pak Ibu Kejari kasih email, kasih pisus sama siapa dia kasih pisus? Tadi dia. Hah? Bukan, kasih email sekarang siapa? Mustami. Kalau ada Mustami suruh hadir dari sini. Sama-sama saya bawa orang di atas bahwa Ibu Kejari komitmen siap menjalankan sesuai dengan tugas tupoksi dia. Tapi kan sampai ini tidak ada. Jangan Ibu Kejari aja foto-foto, posting di media, apa itu? Kan kami lihat sendiri. Postingannya dia itu ada di sini, ada di sini. Justru yang kita inginkan, tupoksinya dia, penegakan hukum yang berkeadilan buat masyarakat Kabupaten Kolaka. Bahwa perusahaan ini ada penyimpangan. Penyimpangan ini jelas, tidak susah, Pak. Karena dia perusahaan bukan pribadi. Prusda itu kan milik Kabupaten Kolaka, milik masyarakat Kabupaten Kolaka. Jadi kami juga punya hak untuk mengetahui perkembangannya seperti apa. Bapak sebagai penegak hukum yang apalagi laporan resmi ada, harusnya itu ditindaklanjuti. Sampaikan saya sama Ibu Ketua bahwa saya sudah berapa kali datang di sini, sudah 3 kali saya. Jadi jangan main-main. Kalau dia masih bertugas, kami minta kepada kesadaran dicopot dia. Copot dia kalau dia tidak becus. Iya kan? Karena bapak-bapak ini Ya mungkin tidak, Pak. Masih ada kok pasti situasi lama yang disimpan oleh institusi yang lama, dan yang kemudian hari ini kami datang ke sini kembali untuk menjelaskan itu. Betul-betul, Pak, kacau ini, Pak. Ya. 11,9 teman GPK, kemudian banyak ada beberapa kemudian uang tertransfer daripada rekening pribadi, dan ya terlalu banyak. Ya, artinya bahwa saya dan teman-teman yang datang ini adalah ingin meyakinkan saya. Kalau memang Prusda ini tidak ada masalah, katakan tidak ada masalah. Lewat institusi resmi, lewat keputusan hukum yang resmi, apalagi kita ini KUHP baru, KUHP baru. Maksud saya adalah pastikan supaya rakyat ini, kalau memang sekali lagi Arman ini tidak salah, Pak, apa yang dilakukan itu dibenarkan hukum, berikan keputusan. Kalau benar, supaya kami bisa koreksi diri. Oh, berarti kita keliru dalam menyikapi. Tapi kalau kemudian memang indikasinya ini benar, indikasinya ini salah, maksud saya, nah, prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Karena itu urusan daerah, bukan urusan pribadinya. Karena itu yang saya maksud, Pak. Nah, hari ini isu itu berkembang sudah beberapa tahun yang lalu. Makanya di Bupati juga kami ingatkan sebagai kuasa pemegang modal. Dia kan KPM, tegas juga dia. Ada inspektoratnya, bagaimana auditmu? Ada kebetulan tidak ada. DPT juga saya minta sebagai perwakilan rakyat kami, bentuk pansus investigasi mendalam, gunakan hak angket kalian untuk penyelidikan. Kalau memang ada temuan, rekomendasi ke kejaksaan supaya betul-betul ini jelas. Kenapa? Isu di luar berkembang bahwa Arman ini punya backingan, Arman ini di Lut ini punya backing di sini, ya, itu kan isu, isu-isu. Yang kita berharap isu itu tidak berkembang, sehingga kemudian kita butuh kepastian kepada kejaksaan untuk menyikapi. Kalaupun kemudian perkara ini ada di Kejaksaan Tinggi misalkan, sudah diambil alih Kejaksaan Tinggi, berarti kan kita pertanyakan di Kejaksaan Tinggi. Karena kami tidak berhenti. Kami tidak berhenti sampai sini. Insya Allah ke depan kami akan ke Kejaksaan Tinggi lagi untuk aksi di Kendari, untuk kemudian bisa meminta ketegasan Kejaksaan Tinggi terhadap persoalan. Dan saya saya berpikir kalau kemudian perkara Perumda ini begini saja tidak berjalan sesuai dengan yang berlaku, presiden buruk bagi penegakan hukum.
Orang akan berpikir bahwa oh mungkin dia banyak uang, dia punya kuasa, punya jaringan, makanya dia tidak tersentuh. Tapi kalau orang kecil Pak, ya cepat sekali diproses. Kalau saya ada, maaf, saya sama dan tahu sebagai penegak hukum. Hanya Bapak pelat merah, saya pelat itu. Artinya bahwa begini, itu harapan saya, harapan teman-teman masyarakat Kolaka. Kalau kemudian hari ini sekali lagi Pak, kami butuh kepastian hukum. Karena tujuan hukum selain kepastian, kemanfaatan dan keadilan, kami butuh keadilan, kami butuh kepastian. Kalau memang sekali lagi, kami bantu Arman juga sebenarnya. Deal. Kalau Arman tidak sana, putuskan tahu tidak bersalah bahwa ini salah, ini keliru. Kita bisa malu, tapi ini tidak. Diam, laporan, mentok. Contoh tadi dari teman-teman Kibar yang sebelumnya, mentok. Artinya bahwa ada apa? Dan saya masih percaya kejaksaan bisa Pak. Di bawah Kejaksaan Agung, Pak Burhanuddin, dengan kita lihat di media bagaimana kemudian menegakkan hukum, saya yakin di Kolaka juga akan seperti itu. Harapan kami begitu Pak. Ya makanya kedatangan kami butuh itu Pak. Seperti apa? Dan ini bukan kedatangan pertama dan terakhir kami. Yang pasti Pak, kami datang bawakan informasi. Dan informasi ini sudah lama, bukan yang baru lagi. Hanya tinggal bagaimana saya komitmennya kejaksaan dalam menjalankan. Ya maka sebenarnya Bapak, kami dalam hal ini kejaksaan yang lokal, yakinlah kami akan bekerja secara baik, profesional. Terkait tuntutan maksasi dengan adanya laporan-laporan tadi itu kami akan membawa Pak. Kami akan menyampaikan juga ke pimpinan bagaimana terkait. Ini saya juga baru nih terkait temuan 11 miliar ya Pak. Ada temuan BPK, bukan saya temuan Pak. Iya, temuan BPK di lembaga resmi. Nanti saya akan coba mempelajari terkait temuan itu. Iya Pak, baru yang kedua informasi yang tentang ini kan isu saya juga tidak bisa bertanggungjawabkan, mudah-mudahan tidak. Bahwa ada di backing ini oleh orang Kejaksaan Agung ini, dirut ini makanya dia aman-aman aja, bisa melenggang aja. Wah, saya bilang tunggu dulu. Saya harus pertanyakan sama Kejaksaan ini apakah ada yang begitu-begitu, apakah ada backingan dari gedung Bundar. Karena Pak Burhanuddin sudah jelas mengatakan sikap. Saya berharap ini juga Kejaksaan nanti bisa seperti itu. Yakin Pak, pokoknya kami tegak lurus Pak. Apa pimpinan baik katakan ya kami. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu saja lah, kami tidak mau lama. Saya mau mendengar sedikit apa yang saya sampaikan tadi, bahwa laporan kami itu kan sudah kurang lebih 2 tahun. Iya. Ya, Bapak sebagai Kasipitsus, tolong sampaikan sampai Pujari, kalau bisa Bapak bisa teleponan Pak Aditya. Karena itu Pak Aditya sudah mengatakan ada temuan dari program itu. Karena program ini jelas Pak, ada angka-angkanya. Makanya kami tidak hanya bicara datanya, ada aturannya jelas. Itu aturan jelas dari kementerian. Dana yang dibagi itu ada beberapa item, kesehatan, pendidikan, itu ada angkanya Pak. Dari 1 miliar itu terbagi. Makanya saya berharap koreksikan kembali, pertanyakan seperti apa laporan kami sampai hari ini. Saya juga bertanya juga kok. Kan kalau kita datang terus mempertanyakan, tidak enak juga sebenarnya. Cuman kita mau klarifikasi bahwa pihak Kejari serius sudah menangani kasus ini. Karena itu barang tidak susah Pak. Apa yang dia lakukan kemarin Kejaksaan Tinggi itu kan pernah dilakukan 2022, itu ada temuannya Pak. Nah sementara Bapak kan tinggal tanya di desa A, itu malah dia kecamatan apa, terus dari itu karena itu peruntukan untuk masyarakat yang ditambah, kan Bapak pasti paham. Dan di sini tidak susah Pak, sudah berapa yang dia salurkan. Kalau dia salurkan kemana uangnya itu? Itu yang harus kita paham. Makanya saya minta kepada Bapak, hari ini kita sudah ketemu dengan teman-teman yang ada semua, baik pun dari media, bahwa kami berharap pihak Kejaksaan Tinggi Kolaka, Kejari Kolaka betul-betul serius menanggapi kasus ini. Jangan diamlah. Artinya saya juga bingung tidak ada kabar. Ini Bapak sebagai wakil dari Pak Kejari, ya sampaikan. Oke? Kalau saya kalau mau catat nomor telepon saya boleh, karena saya ini hampir setiap saat juga sebenarnya kontrol barang. Minimal kemudian ada penandanan di Kejari sebelum kita. Iya. Saya pikir itu mungkin. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih mengganggu aktivitasnya. Yakinlah bahwa kami datang ini tidak ada kepentingan, satu kepentingan hukum saja. Terima kasih. Ya. Mari. Sering saya Pak. Dari. Saudara. Ya baik, masa aksi yang luar Kasipitsus langsung dan Kasipitsus baru dengan semangat baru tentunya beliau berkomitmen dan apa yang Anda sudah komitmenkan dari rakyat kepada rakyat, maka rakyat akan pertanyakan terus menerus, kalau perlu sampai Kejaksaan Tinggi, bahkan sampai ke
Kejaksaan Tangkap, penjarakan Arman. Ya. Saya pikir itu, terima kasih. Bagaimana kemudian di hari ulang tahun perusahaan daerah ini yang ke-50, Perumda ini mampu kemudian menjadi sebuah perusahaan daerah yang bisa kita andalkan. Dalam arti dia bersih, bebas dari korupsi, bebas daripada segala macam yang menjadi sebuah kejahatan. Karena intinya adalah perusahaan umum daerah ini adalah milik daerah. Kalau milik daerah, milik pemerintah, berarti milik seluruh rakyat Kabupaten Kolaka. Dan tidak keliru kalau hari ini, di momentum hari ulang tahun yang ke-50 tahun, kami atas nama rakyat yang bergabung dalam koalisi masyarakat sipil mempertanyakan, mengharapkan, dan mendesak beberapa tuntutan kami. Meminta kepada Pak Bupati selaku kuasa pemegang modal agar kiranya Pak Bupati bisa dengan tegas mencopot daripada dirut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Yang kedua, kami minta DPRD juga penting sebagai representatif daripada rakyat Kabupaten Kolaka. Sebagai wakil kami minta supaya mereka membentuk pansus, mendesak DPRD membentuk pansus, dan mereka sudah aminkan. Pansus ini nanti yang akan bekerja menginvestigasi secara mendalam terkait indikasi kesalahan, indikasi kejahatan yang dilakukan oleh manajemen di Perumda PD Aneka Usaha. Dan yang paling terakhir hari ini, kami aksi juga di Kejaksaan Negeri yang menjadi harapan terakhir penegakan kita. Bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Kolaka ya mampu kemudian dengan tegas, dengan berani menginvestigasi, melakukan penyidikan, melakukan penyelidikan. Kalau kemudian dirut dalam hal ini Pak Arman tidak bersalah, nyatakan dengan tegas atas nama lembaga penegakan hukum bahwa Arman tidak salah. Tetapi kalau memang dari penyidikan daripada APH dalam hal ini kejaksaan ditemukan indikasi pelanggaran, ditemukan indikasi kejahatan korupsi, saya minta atas nama rakyat dengan tegas memproses daripada apa yang sudah dilakukan oleh dirut Perumda PD Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Jadi saya sederhana saja, Pak. Tidak, sebenarnya ini barang sesuatu yang kemudian yang dilakukan oleh oknum. Ya. Perusahaan umum daerah ini adalah perusahaan daripada rakyat, perusahaan daerah, bukan perusahaan daripada kepentingan pribadimu, bukan perusahaan pribadi. Jadi jangan berlagak sepertinya, ya, perusahaan ini milik kamu pribadi. Ya, ini yang kami minta. Makanya melalui daripada kami, ya, kami atas nama daripada rakyat di koalisi masyarakat sipil tentunya, biarlah kami menjadi tameng, biarlah kami yang kemudian mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat Kabupaten Kolaka bahwa di Kolaka ini ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh dirut Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kolaka. Terima kasih. Oke. Terkait aksi demo hari ini. Aksi kami hari ini kami juga sebagai masyarakat Kolaka jiwa dengan aparat tempat yang pertama. Yang pertama, dari beberapa temuan yang ditemukan oleh DPK, lalu kemudian ini tidak lanjut. Apakah mereka tahu atau tidak? Kemudian selanjutnya aksi kami di Kejati pula. Bahkan kami sudah buatkan laporan dengan bukti-bukti yang ada. Itu sampai hari ini kami tidak tahu sejauh mana perkembangan dengan laporan kami. Izin Bang, terkait demo adik-adik mahasiswa di Jakarta dan KPK, apa ada selanjutnya setelah itu? Itu yang saya pertanyakan. Karena beberapa laporan kami, bahkan gerakan-gerakan yang kita sudah lakukan, ini seperti ada madad bahwa kami menduga kuat ada backing yang memang kuat di Perumda ini yang kemudian tidak bisa terungkap dia punya kasus ini. Dari beberapa LSM, Ormas, bahkan NGO itu sudah beberapa kali turun sampai ke Jakarta. Sampai hari ini kita tidak tahu perkembangan sejauh mana. Apakah mereka tahu olehnya itu pergerakan kami hari ini, dan ini bukan pergerakan yang hari ini hanya di Kolaka,
tapi kemudian insyaallah minggu depan kami akan ke Kejati lagi mempertanyakan laporan kami dengan pergerakan kemarin yang sudah dilakukan di Kejati. Hanya itu pergerakan hari ini bukan diputus di kejaksaan, dan kami berharap kejaksaan supaya mampu atau berani menindaklanjuti dengan pergerakan kami hari ini terkait dengan kegiatan Pusda. Kami simpel di sini. Kami hanya mau gini. Jika Pusda Kabupaten Kolaka hari ini melakukan sesuatu kebenaran, katakan bahwa itu Pusda memang benar. Tapi kalau kemudian Pusda melakukan dengan temuan-temuan BPK itu, maka kami berharap pihak kejaksaan negeri Kolaka ini melakukan penyelidikan sesuai fungsi atau tugas mereka, melakukan proses penyelidikan. Bila kemudian ada temuan-temuan bahwa Dirut Pusda hari ini melakukan suatu benar, maka umumkan kita bahwa itu adalah suatu kebenaran. Tetapi kalau kemudian Pusda melakukan dengan temuan BPK itu, Pak, harusnya dilakukan bahwa memang dia salah. Kalau dia salah, lakukan tindakan bahwa kalau salah seperti apa tindakannya ini aparat penegak hukum, agar kemudian kita masyarakat Kolaka ini tidak berasumsi negatif tentang para penegak hukum. Jangan sampai kami berasumsi bahwa penegak hukum Kabupaten Kolaka ini, Pak, tajam di bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kita tidak mau, yang tidak kita inginkan. Dan itu aspirasi hari ini supaya kemudian kami berharap pihak katakan bahwa itu adalah benar, itu adalah salah. Walaupun kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Walaupun itu pahit rasa amporo.